Saya Farida Kadarusno, Wakil Ketua Yayasan Masyarakat Peduli Autis Indonesia, disingkat Empati. Kami memproduksi video keempat mengenai isu pubertas dan permasalahannya pada anak-anak dengan autisme. Semoga bermanfaat, selamat menikmati. Untuk tantangannya, saya rasa tantangan terberat saya adalah mengontrol hasrat saya untuk berhubungan seksual. Seperti ini detailnya. Setiap kali saya melihat misalnya gambar atau pemandangan wanita setengah telanjang, apalagi yang telanjang sama sekali, saya bisa merasakan ada pembesaran di kemaluan saya. Seolah saya ingin berhubungan seks dengan wanita itu, padahal saya belum tidak tahu sama sekali siapa wanita itu. Yang terutama ada pendekatan dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, otomatis kita akan lebih mampu mengontrol hasrat kita untuk berhubungan seks. Yang kedua, bicarakan masalah pubertas kita ke orang tua, wali, atau guru kita. Yang penting, siapapun yang bisa kita percayai. Yang ketiga, bangun relationship yang sehat. Jadi, usahakan kalau bisa sih untuk bergabung dengan komunitas yang sehat juga. Misalnya saja komunitas rohani, klub olahraga, kumpulan penghobi juga termasuk. Yang keempat, banyak beraktivitas. Cukup banyak maksudnya ya. Terutama aktivitas yang banyak mengandalkan kekuatan fisik kita, seperti berolahraga. Yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, hindari pornografi. Bagaimanapun juga, dimanapun juga. Untuk orang tua atau wali atau guru yang menghadapi anak-anak yang sudah masuk pubertas, pesan singkatnya sama persis, harap tenang. Tapi untuk panjangnya, pubertas itu proses yang alami, itu normal. Jadi maklumi dan biarkan itu terjadi. Tapi jangan lupa untuk selalu mendukung anak-anak yang masuk pubertas ya. Selalu pantau kegiatan mereka. Jangan sampai ada seks bebas. Dan kalau bisa, coba ceritakan pengalaman masa pubertas ke anak-anak. Pubertas adalah suatu kondisi yang kita katakan juga dengan kata lainnya akil balik. Kita tahu bahwa itu merupakan suatu proses perubahan ya, baik secara fisik maupun psikologis dari anak-anak menuju dewasa. Kita tahu bahwa secara fisik mereka akan mengalami berbagai macam perubahan dari tubuhnya dan juga dari psikologisnya mereka juga mengalami berbagai perubahan ya. Kalau dari fisik tadi saya bilang dari tubuhnya apa sih yang berubah? Misalnya dari bentuk badannya ya, kemudian dari tentunya organ reproduksinya juga berubah.
Dan tentunya ada lagi hal-hal yang penting yang kita perhatikan sebenarnya dari aspek psikologis. Karena apa yang akan kita bahas dari aspek psikologis tentunya dia berkaitan juga dengan fisik ya. Karena dari segi perubahan psikologis itu sendiri tentunya berkaitan dengan perubahan hormonal juga ya. Karena hormonal itu berarti kan sebenarnya perubahan dari fisik. Pubertas kata lainnya adalah akil balik dalam bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa di dalam pubertas itu terjadi berbagai macam perubahan ya. Dan proses perubahan ini adalah proses perubahan dari anak-anak menuju remaja sebenarnya. Kita tahu bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Kita bisa kelompokkan dalam perubahan fisik misalnya. Perubahan fisik termasuk perubahan daripada bentuk tubuhnya, tinggi badannya, dan juga termasuk perubahan daripada organ reproduksinya. Selain itu, perubahan yang terjadi pada pubertas juga ada perubahan psikologis. Dan perubahan psikologis ini terkait juga dengan perubahan dari fisik itu sendiri. Dengan demikian sebenarnya pada masa pubertas terjadi perubahan yang kita katakan sebagai perubahan biopsikososial sebenarnya. Baik biologik, psikologik, dan juga aspek sosialnya berubah. Dan yang paling penting sebenarnya dari aspek-aspek ini adalah perubahan hormonal itu sendiri sebenarnya. Karena perubahan hormonal akan berkaitan dengan perubahan fisik dan juga perubahan yang ada pada psikologisnya. Kita bisa lihat sebenarnya ada tanda-tanda yang bisa kita jumpai pada anak menjelang masuk pubertas. Pada anak laki-laki masa usia pubertas itu berlangsung kurang lebih awalnya sekitar 10-11 tahun ya, bahkan bisa sampai 12 tahun juga ya. Sedangkan pubertas itu akan berakhir misalnya di usia 16, 17, 18 tahun. Dan pada anak laki-laki ini sebagaimana yang kita jelaskan juga tadi, karena perubahan terjadi pada aspek biopsikososial, maka kita bisa lihat dari aspek biologiknya sendiri yang kasat mata adalah perubahan daripada misalnya tubuhnya kumis, jenggot misalnya, atau bulu-bulu halus ya seperti bulu ketiak ya, atau bulu hidungnya bertambah panjang ya, atau perubahan fisik lainnya yang kita bisa ngelihat adalah misalnya perubahan dari tinggi badannya, suaranya menjadi lebih parau misalnya, dan juga tentunya ada hal-hal lain yang bisa kita lihat ya pada anak laki-laki itu sendiri ya. Misalnya tubuhnya bulu-bulu kaki dan juga mereka tampak menjadi lebih kasar sebenarnya. Sedangkan kalau kita lihat pada anak laki-laki yang lebih mendalam, tentunya yang lebih tidak kasat mata adalah perubahan daripada organ reproduksinya sendiri ya. Misalnya penisnya bertambah besar, kemudian adanya testisnya bertambah besar, dan juga tentunya yang paling sering adalah mereka tumbuh keinginan-keinginan tahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan lawan jenisnya misalnya. Jadi ujung-ujungnya tentunya berkaitan dengan dorongan seksual itu sendiri. Sedangkan pada anak perempuan kita bisa lihat juga usia pubertas sekarang pada anak perempuan itu bisa lebih maju ya, oleh karena perbaikan daripada gizi dan sebagainya. Pubertas pada anak perempuan bisa dimulai pada usia 9 tahun, 10 tahun, yaitu disebut sebagai pubertas awal sebenarnya. Lalu memasuki usia pubertas pertengahan dan pubertas akhir sekitar 16, 17, dan 18 tahun. Seperti juga pada anak laki-laki, perubahan juga terjadi ya pada anak perempuan ya. Kita sebut sebagai perubahan-perubahan fisik yang kasat mata. Misalnya adalah tumbuhnya payudara, itu paling sering terlihat ya. Kemudian juga tumbuhnya jerawat. Jerawat juga bisa timbul sebenarnya pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan yang paling penting sebenarnya dengan perubahan hormonal itu sendiri adalah timbulnya menarche sebenarnya, yaitu menstruasi yang pertama. Sedangkan pada anak laki-laki bisa timbul adalah mimpi basah sebenarnya. Nah dengan demikian kalau kita lihat ada sedikit perbedaan ya antara pubertas pada anak laki-laki maupun pubertas pada anak perempuan dalam kaitan dengan tampilan fisik dan kasat matanya. Lalu dari segi emosinya juga mungkin ada sedikit perbedaan antara pubertas pada anak laki-laki dan pubertas anak perempuan. Di mana pubertas pada anak laki-laki lebih sering kita katakan terjadinya fase-fase yang eksternalisasi. Misalnya anaknya lebih menentang, lebih melawan, lebih agresif, dan juga kadang-kadang lebih irritable moodnya. Tapi irritable mood juga bisa kita temukan sih sama anak perempuan, gak semata-mata pada anak laki-lakinya saja ya. Sedangkan pada anak perempuan kita lebih cenderung kita katakan mereka lebih banyak mengalami internalisasi sebenarnya. Internalisasi artinya adalah mereka lebih cenderung menjadi tertutup, menarik diri, kemudian yang tadinya suka dipeluk oleh ayahnya sekarang menjadi malu-malu, kemudian mood dan suasana hatinya yang tadinya baik-baik saja sekarang menjadi lebih mudah teriritasi. Kalau dulu dikata-katain senang-senang aja, begitu dia memasuki pubertas, kalau dikata-katain dia mulai marah, mulai nggak senang ya. Dan juga yang paling sering terjadi sebenarnya baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan
dalam kaitan dengan fase pubertas yang berkaitan dengan faktor psikologisnya, kadang-kadang mereka juga lebih mudah frustrasi ya, terutama jika keluarga tidak memahami apa yang terjadi pada diri mereka, perubahan yang terjadi pada psikologis mereka, sehingga mereka lebih mudah frustrasi. Dan kalau frustrasi tentunya ekspresinya sedikit berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kembali lagi sebenarnya kita membicarakan tentang internalisasi dan eksternalisasi pada anak laki-laki. Selain itu kita juga perlu memahami ya, karena tadi membicarakan tentang perubahan pubertas adalah pada aspek bio, psiko, dan sosial. Tentunya pada aspek biologis, psikologis, dan sosial ada juga satu aspek lagi yang sebenarnya berkaitan dengan ketiga hal ini, yaitu perubahan dalam kaitan dengan kognisi mereka ya. Karena kita tahu bahwa memasuki usia pubertas, kalau kita ngelihat dari perkembangan kognitif dari Jean Piaget, mereka mengatakan bahwa di fase pubertas ini atau di usia-usia menjelang pubertas pertengahan, maka terjadi perkembangan kognisi yang sangat pesat dari cara berpikir konkret menjadi cara berpikir yang lebih abstrak. Nah, dengan demikian tentunya mereka memiliki kemampuan analisa dari suatu masalah yang juga berbeda dibandingkan dengan usia yang prapubertas tadi. Perubahan sosial itu sendiri akan berkaitan dengan perubahan sikap hidup mereka. Yang tadinya mereka lebih banyak hidup dengan keluarga, hidup di dalam rumah, sekarang mereka mulai mencari teman-teman ya, teman-teman sebayanya sudah pasti. Dengan teman-teman sebaya itu, mereka akan mencoba untuk berinteraksi, baik dengan teman-teman sejenis maupun dengan teman-teman lawan jenisnya. Namun yang menarik di usia pubertas ini dalam kaitan dengan perkembangan sosial itu adalah mereka mencoba untuk berhubungan dengan teman-teman yang spesifiknya adalah lawan jenis, karena mereka mulai mencari perhatian, ingin berkenalan lebih dalam, sehingga hal-hal seperti ini penting diketahui oleh orang tua. Terutama fase-fase ini merupakan fase-fase di mana mereka juga mencari identitas diri mereka. Identitas diri mereka artinya mereka mencoba untuk bisa fit in, dalam arti mencoba untuk bisa menyesuaikan diri dia dengan yang ada di lingkungan sekitarnya, mencoba untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan daripada lingkungan yang ada di sekitarnya terhadap kemampuan diri mereka. Nah, dengan demikian kalau identitas diri itu berkembang dengan baik, tentunya dia akan menjalani kehidupan dewasa muda yang lebih baik, dalam arti perkembangan kepribadiannya menjadi lebih mantap dan lebih matur. Dan kita juga bisa lihat dalam kaitan dengan perkembangan sosial itu sendiri, mereka memiliki tokoh idola, mereka memiliki tokoh-tokoh identifikasi, kita katakan. Dengan memiliki tokoh-tokoh identifikasi, ini berwujud baik buat seorang remaja. Oleh karena mereka bisa berpikir bahwa nanti di kemudian hari setelah saya besar, saya seperti ingin tokoh A atau tokoh B atau tokoh C misalnya. Atau dia cenderung bisa beridentifikasi dengan gurunya juga yang memberikan role model yang baik buat mereka. Nah, oleh karena itu kita seringkali mengatakan kepada orang tua bahwa orang tua harus bisa memberikan role model yang tepat buat para remaja agar mereka bisa beridentifikasi bukan dengan orang-orang yang ada di luar sana yang mungkin tampak luarnya baik tapi di dalamnya belum tentu baik. Tetapi orang tua bisa memberikan bahwa apa yang diharapkan dari anak remajanya nanti dalam proses tumbuh kembang menjadi individu dewasa. Yang menjadi menarik adalah kita ingin bertanya juga sebenarnya ya, pemahaman kita ingin lebih mengetahui lebih jauh. Sebenarnya pubertas pada anak dengan gangguan spektrum autisme dan pubertas pada anak-anak pada umumnya beda atau enggak sih sebenarnya? Kalau kita lihat pada anak-anak dengan gangguan spektrum autisme secara fisik sebenarnya tidak berbeda ya dengan anak-anak pada umumnya. Mereka memiliki durasi atau bukan durasi sebenarnya yang lebih tepat adalah usia untuk memasuki usia pubertas pada anak pada umumnya maupun pada anak dengan gangguan spektrum autisme tidak berbeda sebenarnya. Namun yang berbeda adalah pemahaman tentang makna pubertas itu sendiri. Kalau kita lihat pada anak-anak dengan gangguan spektrum autisme, kita memahami bahwa anak dengan gangguan spektrum autisme itu terjadi perkembangan otak yang sedikit berbeda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, sehingga kemampuan mereka untuk menjalin sosial atau interaksi sosial resiprokal atau interaksi sosial timbal balik dengan lingkungan yang ada di sekitarnya berbeda. Kemudian kemampuan mereka untuk mengemukakan atau berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal tentunya berbeda dibandingkan dengan anak-anak seusianya, apalagi di masa remaja ini. Dan kita lihat bahwa seringkali pada anak-anak dengan gangguan spektrum autisme juga disertai dengan perilaku-perilaku yang terbatas, dalam arti minat mereka terbatas. Dan juga kita bisa lihat bahwa mereka juga bisa menampilkan perilaku-perilaku yang berulang yang mungkin kita tidak jumpai pada anak-anak pada umumnya. Hal itu
semua terjadi oleh karena tentunya perkembangan otak yang berbeda tadi yang sudah saya jelaskan semuanya. Dan sedikit hal yang lebih spesifik pada anak dengan gangguan spektrum autisme adalah perubahan emosi itu sendiri. Kalau kita lihat tadi bahwa anak-anak tipikal atau anak-anak pada umumnya atau remaja pada umumnya tanpa gangguan spektrum autisme memasuki remaja aja sudah penuh dengan tantangan ya, karena perubahan daripada biologi psikososial tadi yang saya jelaskan. Apalagi pada anak dengan gangguan spektrum autisme, tentunya perubahan yang paling jelas adalah mungkin perubahan emosinya tadi. Kalau anak-anak pada umumnya atau remaja pada umumnya itu adalah lebih irritable, bahkan kalau pada anak dengan atau remaja dengan gangguan spektrum autisme, mereka cenderung bisa meledak-ledak, eksplosif, tidak terkontrol, dan ini tentunya memerlukan tantangan sendiri dari keluarga dan orang tua. Baik, jadi menarik sekali ya kalau kita lihat tadi ya, anak dengan gangguan spektrum autisme atau remaja dengan gangguan spektrum autisme memiliki perubahan emosi yang sedikit berbeda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya ya. Nah, oleh karena itu penting sekali ya kita mengingatkan para orang tua dengan anak atau remaja yang memiliki problem spektrum autisme ini tentunya perlu dipersiapkan. Orang tua perlu memahami sebenarnya apa sih yang terjadi pada remajanya. Orang tua perlu memahami perubahan daripada biologis, psikologis, dan juga sosial dari remaja-remaja ini ya. Dan juga buat remajanya itu sendiri dengan gangguan spektrum autisme juga perlu dilatih apa yang terjadi dalam tubuh mereka, apa yang terjadi pada fisik mereka. Dan ini tentunya bukan hal yang mudah, karena kita paham bahwa anak atau remaja dengan gangguan spektrum autisme memiliki kendala-kendala untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Karena kalau kita jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pubertas tadi, tentunya adalah hal-hal yang abstrak. Oleh karena itu mungkin buat anak-anak dengan gangguan spektrum autisme atau remaja dengan gangguan spektrum autisme, maka proses penjelasan dan pemberian pemahaman terkait dengan pubertas ini tentu harus diberikan sekonkret mungkin agar mereka bisa benar-benar menyadari apa yang terjadi. Kalaupun mereka tidak bisa menyadari dan memahami apa yang terjadi pada diri mereka, maka tentunya kita akan menginformasikan, melakukan psikoedukasi kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya yang terus mendampingi dan memberikan pemahaman remaja mereka dengan gangguan spektrum autisme. Nah, kita lihat ya, hal apa sih yang sebenarnya perlu diingatkan, hal apa sih yang perlu dilatih terutama buat orang tua. Ya, terutama adalah buat orang tua harus ingat bahwa karena anak atau remaja dengan gangguan spektrum autisme memiliki berbagai keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan terhadap diri mereka sendiri. Oleh karena itu orang tua itu harus mulai melatih agar anak-anak dengan gangguan spektrum autisme ini bisa menyadari tentang hal-hal yang berkaitan dengan privacy misalnya. Bagaimana membersihkan diri mereka terutama untuk anak perempuan atau remaja perempuan yang sudah datang bulan atau menstruasi tadi. Dengan demikian mereka bisa membersihkan dirinya dengan lebih baik. Dan kepada anak laki-laki mungkin bisa diingatkan terkait dengan hal-hal mimpi basah misalnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan masturbasi itu sendiri. Namun ada hal yang selalu saya ingatkan buat orang tua ya, masturbasi merupakan proses yang natural, tetapi tidak pernah atau jangan pernah diajarkan kali kepada remaja mereka dengan gangguan spektrum autisme ya. Biarkan proses perkembangan seksual itu berjalan secara natural saja, berjalan secara alamiah saja. Jadi bukan hal-hal yang perlu diajarkan buat anak-anak atau remaja-remaja seperti ini. Nah, oleh karena itu ketika pubertas itu datang, untuk orang tua yang memiliki remaja dengan gangguan spektrum autisme ini, yang paling penting adalah memperhatikan perubahan fisik, emosi mereka, dan mendampingi dari waktu ke waktu. Ya, kalaupun anak ini tentunya mengalami perubahan emosi yang sangat eksplosif, maka orang tua tentunya perlu mendapatkan pertolongan dari tenaga profesional. Dan jangan segan-segan kalau misalnya tidak bisa ditangani lagi karena perubahan-perubahan daripada fisik, psikologis maupun sosialnya yang sangat ekstrim, maka silakan mencari tenaga profesional kesehatan jiwa yang mampu tentunya untuk menangani masalah-masalah seperti ini.
Sekarang kita membicarakan tentang persiapannya ya. Bagaimana sih kita mempersiapkan remaja dengan gangguan spektrum autisme agar bisa masuk ke masa pubertas dengan smooth atau dengan lancar. Yang paling penting tadi saya udah katakan sebelumnya bahwa orang tua perlu kita siapkan. Karena peran orang tua dalam kaitan dengan kondisi pubertas pada anak dengan gangguan spektrum autisme merupakan peran yang sangat besar dan peran yang sangat dibutuhkan. Tadi saya katakan bahwa kalau remaja dengan gangguan spektrum autisme ini mengalami kesulitan untuk memahami tubuh mereka, mengalami kesulitan untuk memahami pubertas yang terjadi dalam diri mereka, maka orang tua itulah yang kita edukasi. Kita memberikan psikoedukasi sebenarnya kepada orang tua. Yang paling penting adalah mengingatkan kembali kepada orang tua tentang gejala-gejala dari gangguan spektrum autisme itu sendiri. Membantu orang tua untuk bisa mengerti bahwa pada saat anak dengan gangguan spektrum autisme dan sudah remaja dengan gangguan spektrum autisme, ada hal-hal yang perlu menjadi concern orang tua. Terutama tadi saya bilang bahwa perubahan dari aspek fisik, biologik, dan psikososial tadi. Dan yang paling penting adalah orang tua bisa memahami bahwa dari awal gangguan spektrum autisme sudah kita kenal sebagai suatu gangguan neurodevelopmental sebenarnya. Artinya adalah proses otaknya berkembangnya sedikit berbeda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Nah, ketika perubahan itu ditambah dengan perubahan hormonal di masa pubertas, maka kejadian atau tampilan-tampilan atau ekspresi-ekspresi baik fisik, emosi maupun psikologis serta sosial bisa sangat-sangat ekstrim. Nah, oleh karena itu orang tua itu perlu bisa mengerti dan memahami apa yang terjadi. Sedangkan buat anaknya sendiri banyak faktor yang terkait juga untuk bisa memahami tubuhnya sendiri atau dirinya sendiri. Karena setiap anak bisa memiliki tingkat kognisi yang berbeda. Tadi saya udah katakan dalam arti bisa memiliki tingkat intelektual yang berbeda sebenarnya. Kita bisa memahami dari berbagai kepustakaan, mereka mengatakan bahwa 40% anak dengan gangguan spektrum autisme, bahkan ada kepustakaan yang mengatakan 70% anak dengan gangguan spektrum autisme disertai dengan tingkat intelektual di bawah rata-rata sebenarnya. Kalau kemampuan intelektual rata-ratanya berada di bawah normal, tentunya pemahaman mereka menjadi lebih sedikit terganggu. Karena apa? Karena mereka dari awal sudah memiliki kemampuan analisa verbalnya tidak optimal, kemampuan verbalisasinya tidak sempurna, dan juga tentunya pemahaman tentang konsep-konsep abstraknya menjadi terganggu. Nah, oleh karena itu bagaimana dong caranya kita bisa membantu anak-anak dengan atau remaja dengan gangguan spektrum autisme agar bisa kenal dengan diri mereka sendiri? Yang pertama adalah mungkin yang paling mudah, kita sejak awal, sejak dia masih di usia prapubertas, kita udah bisa melatih mereka dengan gambar-gambar misalnya. Tentunya sebenarnya kita memahami hal ini adalah terkait dengan sebenarnya adalah edukasi dari organ reproduksi itu sendiri. Dan organ reproduksi itu kita udah edukasi sejak dia masih di bawah usia prapubertas. Kita bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan flip chart, atau sekarang lebih mudah kita bisa menggunakan media digital juga untuk membantu anak-anak ini memahami. Kalau kita mendampingi anak dengan gangguan spektrum autisme sejak dini, kita bisa memperlihatkan mereka bahwa dari kecil organ reproduksi kamu seperti ini loh gambarnya. Lalu dengan dia bertambah usia, kita bisa tampilkan lagi menjadi seperti ini. Dan ketika kamu mencapai pubertas, maka organ reproduksi kamu akan seperti ini tampaknya. Dan apa yang terjadi? Nah, itu bisa kita ceritakan dari waktu ke waktu. Namun tentunya untuk anak-anak atau remaja dengan gangguan spektrum autisme yang berat, tentunya hal ini menjadi susah ya. Karena apa? Karena ya tadi, kalau dia semakin berat gejala autismenya, pastinya tingkat intelektualnya mungkin juga semakin rendah. Nah, oleh karena itu mungkin untuk anak-anak dengan gangguan spektrum autisme atau remaja dengan gangguan spektrum autisme yang berat, maka peran orang tua menjadi peran yang sangat besar di sini. Jadi orang tua yang melindungi anaknya, bukan anaknya melindungi dirinya sendiri. Nah, kenapa sih tadi saya katakan kita mengajari atau mengedukasi organ-organ reproduksi ini sejak dia masih kecil? Sebenarnya kita udah memberikan dia gambaran demi gambaran sampai dia remaja dan mungkin dewasa nanti. Hal ini penting karena apa? Karena mereka kita harapkan bisa menjaga dirinya lebih baik. Mereka bisa melindungi dirinya lebih baik.
Dan itu tentunya sangat penting karena kita mau menghindari anak-anak kita atau remaja kita dengan gangguan spektrum autisme ini dari hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual yang tentunya ini sangat berbahaya nantinya. Nah, oleh karena itu seringkali saya juga mengatakan kepada orang tua bahwa mungkin karena lebih mudah buat seorang ayah karena dia laki-laki, dia akan banyak berbicara dengan remaja laki-lakinya. Pengalaman-pengalaman hidupnya mungkin bisa dibagikan tentunya dalam batas-batas yang konkret. Dan ibu mungkin juga bisa berbagi pengalamannya bagaimana mengurus dirinya dan bagaimana menghadapi perubahan fisiknya ketika dia remaja. Tentunya juga dengan anak-anak atau remaja gangguan spektrum autisme perempuan. Jadi dengan demikian mungkin komunikasinya akan menjadi lebih mudah. Kita akan berbicara tentang kaitan antara gangguan spektrum autisme, remaja, pubertas, dan kita kaitkan dengan epilepsi. Dan pada epilepsi ini tentu kita sudah paham ya teman-teman semua bahwa epilepsi itu adalah kejang berulang dan ini merupakan suatu gangguan neuropsikiatri. Kalau kita lihat epilepsi itu terjadi oleh karena adanya cetusan-cetusan listrik yang abnormal yang ada di dalam otak. Dan kita bisa katakan dia sebenarnya tadi yang saya katakan kejang berulang. Namun ada juga epilepsi yang bentuknya bukan kejang sebenarnya. Misalnya epilepsi petihmal atau kita katakan absang. Jadi individu dengan petihmal epilepsi ini tiba-tiba dia bengong lalu dia jatuh. Nah itu sebenarnya dia kejang juga ya. Nah ada juga epilepsi yang kejangnya itu seperti kejang tonik-klonik yang kita bilang kejangnya jadi kelojotan. Nah itu juga bentuk epilepsi. Jadi epilepsi itu bermacam-macam ya. Nah kalau bapak ibu anaknya mengalami hal seperti ini maka ini harus segera dibawa ke dokter ya. Oleh karena epilepsi ini tentunya sangat berbahaya. Semakin sering terjadi serangan kejangnya atau epilepsinya sering kali kambuh, berarti banyak terjadi kerusakan sel-sel otaknya. Semakin banyak kerusakan sel-sel otaknya, tentu berdampak terhadap kemampuan anak itu sendiri. Nah, kita seringkali lihat bahwa ternyata gangguan spektrum autisme itu seringkali berkomorbiditas atau terjadi bersamaan dengan epilepsi. Dan dalam berbagai kepustakaan mereka mengatakan bahwa sebenarnya ada dua kelompok usia di mana gabungan antara epilepsi dan gangguan spektrum autismenya itu bisa muncul dalam peak yang sangat tinggi, yaitu usia yang di bawah 3 tahun dan usia remaja. Dan sangat penting nih pada masa remaja ini kita mengatakan sih bahwa angka kejadian epilepsi bisa lebih tinggi di usia-usia pubertas ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sampai saat ini belum ada satu teori pun yang bisa menjelaskan kenapa sih di masa remaja ini anak dengan gangguan spektrum autisme ini bisa mengalami epilepsi. Mungkin mereka mengatakan adanya faktor genetik tadi misalnya atau perubahan dari lingkungan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa sebenarnya gangguan spektrum autisme itu adalah neurodevelopmental disorders, berarti memang dari awal perkembangan otaknya itu sudah berbeda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Dan jangan-jangan perkembangan otak yang berbeda itu merupakan satu resiko sebenarnya untuk menimbulkan cetusan-cetusan listrik yang abnormal di masa remaja. Dan ini seringkali juga dikaitkan dengan perubahan hormonal tadi. Oleh karena di masa remaja perubahan hormonalnya itu kan sangat ekstrim, di mana testosteron naiknya dengan tinggi, estrogen naiknya dengan tinggi pada anak perempuan dan testosteron pada anak laki-laki. Namun ya kembali lagi ini masih seringkali perlu penelitian lebih lanjut. Ya, nah kita juga bisa lihat sebenarnya dalam berbagai penelitian mereka mengatakan seberapa sering ya atau bukan penelitian tapi seringkali orang tua juga bertanya kepada saya seberapa sering sih sebenarnya anak saya atau anak dengan atau remaja dengan gangguan spektrum autisme lalu mengalami epilepsi. Dalam berbagai kepustakaan mereka mengatakan bahwa ini bisa terjadi antara 5-40% rentangnya. Namun berbagai penelitian mengatakan bahwa sekitar 20% remaja dengan gangguan spektrum autisme juga mengalami epilepsi. Jadi kalau kita lihat angkanya 20% saja rata-ratanya, saya rasa ini merupakan angka yang cukup tinggi ya teman-teman semua ya. Oleh karena 20 dari 100 remaja dengan gangguan spektrum autisme bisa mengalami epilepsi, tentunya hal yang perlu diperhatikan dengan benar.
dan oleh karena itu tentunya orang tua, teman-teman semua perlu selalu membawa anaknya untuk melakukan pemeriksaan secara rutin dan teratur agar kalau ada gejala-gejala seperti epilepsi maka dapat ditangani sedini mungkin untuk mencegah kerusakan otaknya lebih banyak sehingga bisa menurunkan kualitas hidup daripada remaja dengan gangguan spektrum autisme ini. Perlu ingat juga ya teman-teman semua, Bapak Ibu yang menonton video ini, tentunya perlu ingat juga ya apa yang bisa dilakukan pada remaja atau anak dengan gangguan spektrum autisme terus juga mengalami kejang. Nah maka yang paling penting adalah mengingat 3 hal yaitu ABC sebenarnya. E-nya adalah airways yaitu jalan nafas. Maka jalan nafas pada anak ini harus lega dalam arti anaknya itu mungkin diangkat lehernya sedikit agar jalan nafasnya terbuka. Sehingga dia bisa bernafas dengan baik setelah dia selesai kejang. Dan juga pada waktu membebaskan jalan nafasnya itu hati-hati Bapak dan Ibu agar tidak tergigit lidahnya. Oleh karena itu ketika mereka kejang maka mulutnya itu harus diberi penghalang agar lidahnya tidak tergigit dan jangan sampai luka atau jangan sampai lidahnya jatuh ke belakang yang menyumbat jalan nafas itu sendiri. Tentunya pada waktu pencegahan agar lidah itu tidak tergigit jangan memakai sendok yang bebas seperti itu karena logam itu akan membuat perlukaan itu sendiri karena pada waktu kejang tentunya gigi-giginya akan gemeretek sehingga kalau dia gigitin logam akan berbahaya sekali. Oleh karena itu bisa dengan kain yang lebih halus dan juga atau sendok yang diliputi oleh kain kasa sehingga bisa menghindari perlukaan itu sendiri. Lalu tentunya yang paling penting yang tadi E, airways, yang B adalah sebenarnya breathing yaitu agar dia bisa bernafas dengan baik ya. Dan dengan demikian kalau dia bisa bernafas dengan baik, maka tentunya diharapkan bahwa kerusakan otaknya juga bisa berkurang. Karena pada waktu dia kejang terjadi henti nafas sebentar. Dan henti nafas yang sebentar itu bisa mengakibatkan oksigenisasi ke otak itu bisa berkurang. Dan tentunya akan berdampak kepada kerentanan sel-sel otak tadi. Yang C adalah tentunya adalah berkaitan dengan kardiovaskuler. Jadi dalam arti tetap memperhatikan agar jantung atau nadinya itu bisa berdenyut dengan baik ya. Oleh karena itu miringkan badannya agar liur kemudian keluar, nafasnya bisa lancar. Karena air liur sendiri kadang-kadang bisa menghambat jalan nafas yang mengganggu proses kardio atau sistem daripada kardiovaskuler atau jantung tadi. Kemudian tentunya kalau dia kejang jangan lupa adalah memberikan dia tempat yang datar ditidurkan, jangan tempat yang bergelombang karena khawatir membuat tubuhnya menjadi tidak nyaman dan tentunya akan menghambat jalan nafas itu sendiri. Dan kemudian bisa memberikan obat melalui anus pastinya ya. Banyak sekali obat-obat anti kejang yang bisa diberikan melalui anus agar kejangnya segera teratasi. Dan kita juga harus memperhatikan Bapak dan Ibu adalah durasi kejang. Karena apa? Karena kalau kejangnya semakin lama tidak teratasi, maka kerusakan sel otaknya juga semakin banyak. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, atau teman-teman semua, kalau memiliki anak atau remaja dengan gangguan spektrum autisme dan ada riwayat kejang, maka di rumah itu sudah harus disiapkan. Jangan pada waktu kejang, benda-benda yang tadi dibutuhkan itu baru disiapkan. Jadi sudah tersiap misalnya obat-obat anti kejang yang bisa diberikan melalui anus, harus tersimpan di dalam kulkas misalnya. Kemudian menyiapkan misalnya tadi ya spatula misalnya yang sudah diliputi oleh kasa selalu tersedia. Dan juga selalu tersedia dan siap-siap juga. Kalau dia misalnya karena anak-anak dengan kejang ini juga seringkali kita nggak tahu kapan kejangnya. Nah oleh karena itu perlu pemantauan juga. Seringkali orang tua nggak menyadari anaknya kejang, tetapi kemudian anaknya itu kejangnya malam-malam pada waktu tidur. Nah oleh karena itu saya juga sering kali mengingatkan kepada orang tua, jika memungkinkan kamarnya juga bisa dipasang CCTV. Dengan demikian bisa memantau bahwa malam-malam anaknya itu ada kejang atau tidak ya. Dan kejang itu sekali lagi ya merupakan kondisi darurat. Bahkan ini kita bisa katakan gawat darurat sebenarnya. Nah oleh karena itu kalau orang tua tidak mampu menangani hal ini atau terjadi kejang,
segera bawa ke dokter atau bawa ke unit gawat darurat, walaupun kejangnya sudah berlalu tetap dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih ya. Apakah epilepsi bisa dicegah? Kalau menurut pendapat saya, tentunya epilepsi tidak dapat dicegah ya. Oleh karena epilepsi itu merupakan kelainan yang bersifat bawaan juga sebenarnya ya. Ada faktor-faktor genetik yang terkait dengan epilepsi itu sendiri. Dan juga tentunya ada faktor-faktor lingkungan sebenarnya yang bisa mencetuskan atau bisa memberikan resiko yang lebih tinggi buat seseorang itu mengalami epilepsi atau tidak. Misalnya kita lihat dari faktor lingkungan. Saya tidak membahas tentang faktor genetik lebih banyak ya, nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman semua jadi bingung ya. Kalau kita lihat faktor lingkungan, misalnya infeksi pada masa kehamilan juga bisa membuat resiko lebih tinggi untuk mengalami epilepsi. Atau misalnya terjadinya kesulitan pada waktu melahirkan misalnya ya, terjadi misalnya lilitan tali pusat atau adanya kelahiran atau proses kelahiran bermasalah, itu juga bisa menimbulkan resiko yang lebih tinggi untuk mengalami epilepsi. Mengapa? Oleh karena proses infeksi, kesulitan pada waktu melahirkan, atau adanya masalah di dalam janin itu sendiri seringkali berakibat kepada perkembangan otak yang terganggu. Dan perkembangan otak yang terganggu tentunya bisa mencetuskan atau membuat otak itu tidak berkembang dengan lebih sempurna atau dengan lebih baik. Akibatnya kerentanan untuk mengalami epilepsi juga meningkat. Apalagi ini membicarakan anak-anak dengan gangguan spektrum autisme yang notabene merupakan suatu gangguan neurodevelopmental yang memang problem daripada perkembangan otaknya sudah mengalami adanya perbedaan, sehingga mereka memiliki resiko yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini juga kita membahas tentang sunat ya atau sirkumsisi ya pada anak laki-laki ya. Sebenarnya ini kapan sih kita perlu melakukan sirkumsisi ini pada anak laki-laki? Kalau kita lihat sebenarnya anak laki-laki yang mau menjalani sunat ini sebenarnya tidak tergantung pada usianya ya. Karena kalau kita bicara tentang usia, agak sulit juga ya untuk membatasi kapan sih boleh sunat, kapan sih jangan sunat dulu. Sebenarnya yang paling penting adalah kesiapan dari orang tua dan kesiapan dari anaknya ya. Kita bisa lihat contohnya misalnya anak dengan gangguan spektrum autisme tanpa masalah perilaku dan emosi yang mengganggu. Dalam arti hanya gejala-gejala gangguan spektrum autisme saja yang menonjol. Nah, kalau anak itu sudah siap dalam arti bisa bekerja sama dengan sekitarnya, tentunya itu boleh dilakukan sunat kapan saja. Namun kalau anak dengan gangguan spektrum autisme ini disertai dengan perilaku maladaptif yang sangat mengganggu, contohnya anaknya jadi lebih hiperaktif, anaknya lebih destruktif, anaknya lebih irritable, anaknya eksplosif. Nah, kalau ada hal-hal seperti ini, maka sebaiknya ditunda dulu, yaitu kita obatin dulu, kita beri tata laksana dulu untuk mengurangi perilaku-perilaku dan reaksi emosi seperti itu. Ketika emosi maupun perilakunya sudah lebih terkontrol, maka tentu dia bisa dilakukan sunat seperti anak-anak pada umumnya. Hanya saja perlu menjadi catatan penting buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Karena proses sunat ini kan membutuhkan beberapa langkah dan membutuhkan tindakan-tindakan yang spesifik. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan, yaitu pertama, apakah mau melakukan pembiusan total atau pembiusannya lokal misalnya. Yaitu kembali lagi tergantung daripada kerjasama anaknya, udah mampu bekerja sama atau belum bisa bekerja sama. Lalu tergantung lagi dari masalah-masalah perilaku maladaptif tadi. Jadi kalau ada, biar terkontrol dulu, baru melakukan sunat itu sendiri. Nah, itu yang saya rasa dua hal yang menjadi pertimbangan dari orang tua. Bapak dan Ibu juga pasti bertanya dong ya, saya mesti mempersiapkan apa kalau mau membawa anak saya untuk sunat misalnya. Nah, yang paling penting adalah seperti juga di masa pubertas, yaitu kita memberikan psikoedukasi sebenarnya Bapak dan Ibu untuk beberapa saat lamanya membuat anak dengan gangguan spektrum autisme ini paham sunat itu apa sih. Tentunya tadi psikoedukasi tergantung daripada kemampuan intelektual anak.
Kalau anaknya itu cukup mampu atau cukup memiliki intelektual yang baik, bisa kita jelaskan atau kita psikoedukasi dengan cara verbal atau bisa sambil melihat gambar-gambar misalnya ya. Sekarang banyak juga kok di YouTube video-video tentang sirkumsisi, sehingga untuk anak-anak yang memiliki pemahaman yang cukup baik bisa ditunjukkan video-video tersebut. Tentunya bukan tujuan untuk menakut-takuti mereka atau membuat mereka menjadi tidak nyaman. Nah, oleh karena itu pada waktu proses psikoedukasi juga diberikan penjelasan-penjelasan yang menenteramkan anak-anak dengan gangguan spektrum autisme ini. Kalau ternyata kemampuan intelektual mereka lebih kurang, maka kita akan memberikan gambar-gambar yang konkret saja, menjelaskan dengan kalimat yang pendek-pendek saja, sehingga anak-anak ini tidak perlu memikirnya terlalu berat ya. Kemudian bisa juga dengan role play misalnya ya, bisa main pada waktu role play pasti kita bermain peran kan ya. Berarti ada yang jadi dokternya, ada yang jadi anaknya, lalu kita bisa memakai misalnya pakai pisang atau pakai mentimun, lalu mengatakan bahwa pada waktu proses sunat seperti mengupas kulitnya, sehingga mereka dibuat sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Dan yang penting juga buat teman-teman semua, Bapak Ibu, tentunya harus mencari dokter yang mampu ya untuk bisa memberikan sirkumsisi atau sunat untuk anak dengan gangguan spektrum autisme. Seperti yang kita ketahui bahwa anak dengan gangguan spektrum autisme memiliki beberapa sifat-sifat yang unik. Oleh karena itu tentunya dokternya harus bisa memahami sifat-sifat unik tersebut ya. Dan kita bisa pikirkan juga bahwa kadang-kadang sifat yang unik itu bisa muncul di kamar praktik, sehingga pada waktu menjalani proses sunat itu sendiri. Sehingga kalau dokternya memahami dan bisa mengerti dan mengenali, tentunya proses-proses ini bisa berjalan lebih lancar. Dan jangan lupa juga kalau dalam proses sirkumsisi ini atau proses sunat Bapak dan Ibu mengalami kekhawatiran atau cemas, maka jangan segan-segan untuk meminta pendampingan dari tim-tim atau orang-orang yang sudah bisa memahami hal-hal seperti ini. Mempunyai anak dengan spektrum autisme itu sudah cukup berat, apalagi anak dengan autisme yang sedang mengalami masa pubertas. Pada umumnya anak yang mengalami masa pubertas cenderung mempunyai sifat yang lebih rebelius, pemberontak, dan lebih emosional. Hal ini pun juga sama dialami oleh anak-anak autis, di mana mereka menjadi lebih sensitif dan lebih mudah marah apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Sifat pemberontak ini biasanya ditujukan dengan perilaku tantrum ya, yang bersifat destruktif, contohnya teriak-teriak, kemudian menghancurkan barang-barang di sekitarnya, memukul orang di sekitarnya, atau bahkan memukul dan menyakiti diri sendiri. Perilaku tantrum ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Tantangan yang terberat yang saya rasakan adalah bagaimana kita sebagai orang tua tetap harus bisa dengan sabar, tidak terpancing emosi, tidak panik, tetap tenang, namun harus tegas menghadapi anak kita yang sedang dalam keadaan tantrum untuk terus mendampingi sampai dia tenang kembali. Kadang-kadang proses ini bisa memakan waktu berjam-jam dan bisa terjadi di waktu istirahat kita di saat malam dini hari atau bisa terjadi di tempat umum yang sedang banyak orangnya. Tiap anak itu berbeda dan unik. Mereka mempunyai pola perilaku yang berbeda-beda untuk mengkompensasi perubahan hormon yang terjadi di badannya mereka karena pubertas ini. Menurut saya dan pengalaman saya itu tidak ada tips dan trik yang spesifik dan terbukti manjur untuk membantu anak autis melewati masa pubertas. Partisipasi aktif dari orang tua itu mutlak ya dibutuhkan. Namun secara umum yang dapat saya share bagaimana saya membantu anak kami untuk melewati masa pubertasnya. Yang pertama itu adalah mentraining ya. Kami mentraining anak kami itu untuk melakukan hajatnya apabila diperlukan di tempat yang private dan tertutup seperti kamarnya ya. Dan juga mentraining dia untuk bisa membersihkan dirinya sendiri. Serta mengajarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti contohnya tidak boleh menggosok-gosok kemaluannya di tempat umum dan terbuka. Kemudian yang kedua, memberi perhatian yang agak lebih ekstra kepada anak saya di masa pubertas ini. Mengamati perilakunya sampai ke hal-hal yang sangat detail dan sangat spesifik.
Karena anak autis ini seringkali mengungkapkan perasaannya itu melalui perilakunya. Karena mereka kesulitan untuk berkomunikasi. Sehingga kita harus pandai-pandai menebak apa keinginannya. Kemudian yang ketiga, kita itu sebagai orang tua harus melakukan trial and error untuk mendapatkan resep dan strategi yang paling manjur untuk mengurangi tantrum dan emosinya. Ini memakan waktu dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dan kemudian yang keempat, berkonsultasilah dengan psikolog atau psikiater atau terapis yang khusus di bidang anak-anak dengan spektrum autisme untuk mendapatkan masukan yang lebih baik. Melewati masa pubertas adalah salah satu step untuk anak kita bisa melangkah ke dunia yang lebih luas. Kita sebagai orang tua perlu mempersiapkan diri secara baik-baik untuk dapat mendampingi anak kita supaya dapat melalui masa pubertas tersebut dengan baik. Kondisi anak kita dengan spektrum autisme ini dan berkebutuhan khusus, mau nggak mau, suka nggak suka, memaksa kita sebagai orang tua harus mempunyai dan membekali diri kita dengan hal-hal yang khusus juga, seperti stok kesabaran dan perhatian yang lebih, mental dan fisik yang kuat, serta cinta dan kasih sayang untuk anak kita yang tanpa batas. Dan dengan bekal itu semua disertai dengan doa yang terus-menerus dan ketawakalan kita kepada yang di atas, insya Allah kita bisa mengusahakan yang terbaik untuk anak kita. Amin.